di rumah itu, ini bukan takabur atau apa, kula napa-napa nggih matur teng Gus Kausar. Ini kita hadus bin nikmah lah kali. Sekarang usia saya tuh 30. Alhamdulillah setiap malam Selasa di rumah saya itu rutinan itu selalu hadir orang 20.000. 20.000. Itu tanpa diundang. Kalau ada happy asmara bisa 50.000. Kalau ada happy asmara bisa 50.000. Kalau ada happy asmara bisa 50.000. Apa kita benar-benar yakin tujuan kita kesini mau menuntut ilmu, teman-teman? Ya, kita tidak berprasangka buruk, tapi kan kita harus menghindari hal-hal seperti ini. Nah, ini lagi teman-teman, di perayaan Maulid Nabi ini, ya, ada joget-joget TikTok, dan tentunya sebagai catatan ini bukan dilakukan oleh Wahabi. Sama perayaan Maulid Nabi yang sering diagung-agungkan, cinta Nabi Muhammad katanya, ya, mengagungkan Rasulullah. Tapi coba lihat seperti ini, meskipun tidak semua ya, tidak semua diantara mereka melakukan hal seperti ini. Ini jelas oknum teman-teman. Akan tetapi inilah akibat dari musik teman-teman, terlalu cinta musik sampai dibawa ke perayaan-perayaan ya, atau ritual-ritual yang mereka anggap sebagai ritual yang mulia seperti perayaan Maulid Nabi seperti ini. Sehingga ketika alat musik dijadikan sebagai alat untuk berdakwah, maka oleh-olehnya itu bukan materi yang disampaikan ustadznya, tapi oleh-olehnya adalah musik tadi tentang biduan. Wah, goyangnya seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ini ada satu video yang insya Allah baik sekali, nasihat untuk kita semua, dan mungkin bisa jadi secara khusus untuk para ustadz ya, yang mungkin masih menjadikan musik sebagai salah satu sarana atau metode dakwah mereka. Dan tentunya teman-teman, apa yang saya khawatirkan sebenarnya dari beberapa majelis ilmu, apalagi yang beberapa hari ini viral, salah satunya yaitu majelisnya Gus Ikdom, di mana di situ disuguhkan atau disajikan juga selain ilmu agama yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, kemudian ditampilkan juga seorang biduan wanita. Yang saya khawatirkan adalah ketika para jamaahnya pulang, justru bukan mengingat pelajaran yang didapatkan di majelis ilmu, akan tetapi justru para jamaah terngiang-ngiang akan goyangan dangdut seorang biduan yang ditampilkan di majelis ilmu tersebut. Ini yang saya khawatirkan, karena para ulama telah mengatakan bahwa antara Al-Quran dan musik tidak akan pernah bisa menyatu menjadi satu. Dan secara khusus kita katakan bahwa ilmu agama tidak akan mungkin bersatu dengan musik, teman-teman. Pasti salah satunya akan terkalahkan. Ya syukur alhamdulillah kalau musiknya terkalahkan. Bagaimana kalau sebaliknya, justru kita setiap hari rajin ke majelis ilmu, akan tetapi karena di situ ada percampuran ya, dibacakan hadis, dibacakan ayat Al-Qur'an, akan tetapi diselingi juga dengan musik-musik. Justru yang terngiang, yang selalu teringat ketika kita pulang dari majelis taklim seperti itu adalah musik-musiknya, atau bahkan bisa jadi kita membayangkan goyangan seorang biduan wanita yang ditampilkan di majelis tersebut. Nah, teman-teman, baik kita saksikan video dari Ustadz Mujiman, dan saya berharap antum simak dengan baik-baik ya. Renungi dengan hati dan akui kalau memang ini adalah sebuah kebenaran. Karena tentunya apa yang disampaikan oleh beliau ini bersumber dari dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib untuk kita akui kalau memang itu adalah sebuah kebenaran. Baik, kita simak videonya. Bagaimana musik dijadikan alat dakwah. Musik dijadikan alat untuk dakwah. Bapak dan Ibu, ketika kita berdakwah, maka yang hendak kita sampaikan itu adalah tazkiyatun nafas. Yang hendak kita sampaikan adalah akidah. Yang hendak kita sampaikan adalah tauhid.
yang hendak kita sampaikan adalah ibadah. Maka jangan mencoba untuk berkompromi di dalam berdakwah tersebut dengan sesuatu yang bersifat maksiat. Karena nanti yang larut bukan maksiatnya, tapi yang larut adalah dakwahnya, ilmunya. Jadi kesan yang muncul, oleh-oleh yang diterima itu bukan pesan nasihatnya, tapi oleh-oleh yang diterima adalah tentang goyang musiknya. Nah, ini teman-teman. Sehingga ketika alat musik dijadikan sebagai alat untuk berdakwah, maka oleh-olehnya itu bukan materi yang disampaikan ustadznya, tapi oleh-olehnya adalah Musik. tadi tentang biduan. wah goyangnya seru. Nah, oleh-olehnya yang lagi misalnya apalagi, wah penyanyinya Goyangannya. serem. Nah, ya, ini saya Subhanallah. menggunakan narasi kebalikan ya. Nah, atau yang lainnya. Sehingga jangan sampai ketika kita berdakwah yang idealnya adalah mengajak kepada umat untuk dekat kepada Allah, tapi justru malah jauh Melalaikan. dari Allah Jauh dari Subhanahu wa Allah. taala. Maka apa yang hendak kita sampaikan ketika berdakwah kemudian membawa musik dan biduan. Karena sesungguhnya tidak perlu bagi kita untuk mencampur adukkan yang hak dan yang Batil. karena ketika kita ingin menyampaikan yang hak, maka sampaikanlah yang hak tersebut. Karena sesungguhnya musik dengan Al-Quran tidak akan bersatu, Subhanallah. sehingga tidak akan bersatu. Salah satu akan terkalahkan. Kalau yang terkalahkan musik, alhamdulillah. Kalau Al-Quran yang terkalahkan, jadi bukan perkumpulan dakwah nanti jadinya, perkumpulan musik. Nah, jadi bukan perkumpulan dakwah jadinya malah perkumpulan musik. Jadi kalau berdakwah maka ada banyak metode yang lain yang tidak menjadikan jamaah lalai. Karena zikir itu ingat, sementara musik itu condong kepada melalaikan. Apalagi kemarin ada yang viral itu, apa itu yang sampai goyang-goyang itu, Biduan dangdut. yang sudah viral di mana-mana, ya. Maka di situ tidak sepantasnya ketika kita membawakan nama Allah, membawakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diiringi dengan musik, membawakan salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan goyang. Itu sungguh mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Memang dalam agama kita itu memberikan rukhsah di dalam masalah musik. Saat hari raya, Perhatikan saat itu, teman-teman. pernikahan, saat jihad fi sabilillah. Tapi musik yang dimaksud tidak sebagaimana musik yang kita kenal saat ini. Nah, itu dia. Jadi musiknya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang pernikahan zaman kita. Betul, Tidak Ustaz. sama dengan orang-orang yang melakukan lebaran hari raya pada saat ini. Jadi jangan anggap bahwa rukhsah musik yang diberikan oleh Nabi pada saat hari raya, pada saat pernikahan, pada saat jihad fisabilillah itu sama dengan musik hari ini. Karena musik di zaman itu yang terjadi di hari raya, terjadi di pernikahan, itu situasinya berbeda sekali dengan kondisi hari ini. Betul. Wallahu alam bishawab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Mujiman, pasti salah satu di antara keduanya akan terkalahkan. Dan para ulama sudah menyampaikan ya berabad-abad dari dulu bahwa Al-Quran tidak akan mungkin bisa bersatu dengan musik-musik, teman-teman. Apalagi dengan ditampakkannya kita melihat secara jelas di majelis tersebut ada biduan-biduan wanita. Memang dalam Islam diberikan rukhsah. Tadi Ustadz Mujiman mengatakan atau menjelaskan masalah rukhsah. Rukhsah maksudnya adalah keringanan, ya. Ada di situ diperbolehkan pada saat walimah, ya, acara pernikahan, kemudian Idul Fitri, atau pada saat akan sebelum menghadapi peperangan, itu musik-musik, akan tetapi bukan sebagaimana musik yang difahami atau disajikan pada zaman sekarang ini. Yang ada zaman dahulu yaitu rebana, ya, atau yang disebut mungkin duf, ya, sebagaimana kisah dari
Abu Bakar ketika datang ke rumah Aisyah di situ pada saat hari raya Idul Fitri, kemudian di situ terlihat ada dua anak kecil kalau tidak salah sedang ya melantunkan bait-bait syair kemudian diiringi dengan pukulan-pukulan dub. Maka Abu Bakar di situ mengatakan, "Sudikah engkau memperdengarkan suara-suara seperti ini kepada Rasulullah?" Maka Rasulullah menegur Abu Bakar, "Biarkan wahai Abu Bakar, karena umat Islam juga memiliki hari untuk bergembira. Salah satunya adalah hari raya Idul Fitri. Akan tetapi jangan samakan dengan musik-musik yang ada saat sekarang ini." Lalu apakah kisah tersebut lalu dijadikan sebagai dalil? Ya, Rasulullah saja yang mendengarkan musik lalu seenaknya menampilkan biduan wanita misalkan dalam sebuah majelis. Ini bukan. Jangan disamakan apa yang terjadi di masa Rasulullah dengan yang saat ini. Apalagi menyebutkan bahwa ini adalah salah satu metode dakwah. Bagaimana ceritanya? Ya, metode dakwah. Sedangkan dakwah itu berarti kita akan menjelaskan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang suci, menjelaskan hadis Nabi SAW yang suci, lalu dicampurkan dengan alasan metode, yaitu wasilah atau sarana atau metode dengan cara melantunkan musik-musik, apalagi menampilkan biduan-biduan wanita dengan lenggak-lenggoknya, maka pantas dikatakan pencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan musik bukan hanya ada di zaman sekarang ini, teman-teman. Musik sudah ada ratusan tahun yang lalu. Tapi apakah pernah kita mendapatkan satu riwayat di antara para ulama menggunakan musik sebagai sarana atau metode dakwah mereka? Ya, tidak pernah kita mendengarkan ada seorang dai, ustadz yang sukses ya berdakwah dengan metode musik atau dengan menggunakan wasilah-wasilah yang jelas keharamannya. Ini jelas bertentangan, teman-teman. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang begitu jelas, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara hak dan yang batil, ya. Maka teman-teman, kita cermati apa yang dijelaskan oleh Ustadz Mujiman barusan, sungguh luar biasa, teman-teman. Dan ini adalah nasihat yang baik untuk kita semua, dan mungkin secara khusus untuk para ustadz, para dai, agar ya menjadikan dakwahnya betul-betul teman-teman menyampaikan yaitu perkara tauhid dan perkara-perkara Islam yang lainnya, bukan justru membuat umat menjadi semakin lalai, teman-teman, ya. Tidak akan pernah bisa dikatakan sukses dakwah di mana di situ dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis, tapi dicampur dengan hal-hal yang berbau maksiat. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi nasihat bagi kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla lembutkan hati kita semua, wabil khusus bagi para dai-dai kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita di antara mereka semua di negeri kita ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membuka hati mereka agar mudah atau mau menerima nasihat dari siapapun jika memang nasihat tersebut adalah sebuah kebenaran. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.